Ini adalah paket lengkap cara membuat list profil Gipsum. Bagi kalian yang belum menonton videonya, tonton dulu ya bosku. Halo bosku, jumpa lagi dengan saya di channel Raja Gipsum, channel yang selalu memberikan edukasi seputar Gipsum. Di video yang lalu saya membuat profil bulat seperti ini ya. Dan di video kali ini saya akan membuat profil yang bulat tapi yang berbeda penempatannya ya. Biasanya profil seperti ini dipasang di pilar ya, pilar bagian atas, bisa juga dipasang di pilar bagian bawah. Contohnya seperti ini bosku. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. Oke bosku, langsung saja kita ke tutorialnya. Di video kali ini saya akan membuat dua profil yang ukurannya berbeda ya. Ini yang ukurannya 8 cm. Jadi profil ini juga sering sekali dibuat oleh para tukang. Dan satunya ukurannya yang lebih kecil. Jadi dua profil ini, yang besar dan kecil ini akan saya buat motif bulat atau lingkaran yang berbeda dari versi bagian yang kedua ya, yang sebelum video ini. Untuk mempermudah cara pembuatan, jadi yang besar ini saya tinggalkan dulu. Kita bikin yang kecil saja supaya durasi pembuatan videonya tidak lama ya. Untuk langkah pertama, siapkan potongan kertas. Ukurannya bebas ya. Dan kalian bisa mal sendiri motif yang kalian inginkan. Bisa digambar, bisa di copy, terserah kalian ya bosku. Profilnya seperti ini ya. Dan ini sudah saya gambar polanya. Untuk langkah selanjutnya, motif yang sudah digambar ini akan saya bagi dua dulu ya. Sekarang saya kasih garis tengah dulu ya. Nah, kira-kira jadinya seperti ini. Sekarang siapkan gunting dan kita potong di bagian tengahnya. Nah, potongnya sudah selesai ya. Yang ada yang kanan dan yang ada yang kiri. Oke, ini saya ambil yang sebelah kiri saja ya. Nah, ini akan saya potong dulu ya bosku. Untuk yang berikutnya, siapkan paralon yang sudah diluruskan. Ini saya kebetulan menggunakan paralon dari talang kotak ya. Kertas yang sudah dipotong tadi sekarang saya taruh di atas paralon. Sekarang saya lem dulu ya. Setelah diberi lem ya, tinggal ditempelin gitu aja ya bosku, direkatkan. Untuk alat potong paralon ini saya menggunakan gergaji triplek ya bosku. Nah, ini setelah dipotong, sekarang kertasnya saya kelupas dulu ya. Untuk bagian tarikan ini supaya kelihatan lebih halus, ini saya amplas dulu ya bosku.
pada bagian siku dan lengkung supaya terlihat lebih siku dan lebih rapi. Bisa kalian setting lagi ya di bagian siku-sikunya dengan cara dirapikan lagi dengan pisau cutter. Nah, ini bosku hasilnya lebih rapi ya. Untuk yang berikutnya, siapkan potongan kayu. Ini saya menggunakan ukuran 2 x 3 cm. Kalian juga bisa menggunakan kayu jenis apa saja ya. Dan kemudian kayu ini kita letakkan posisinya seperti ini ya. Diberi jarak 5 mili ya bosku. Oke, sekarang kayu ini akan saya taruh di belakangnya ya dengan posisi yang sama. Dan posisi kayu ada di belakang motif yang lurus seperti ini ya bosku. Pastikan posisi kayu ini rata dengan paralonnya ya. Oke, paralonnya ini juga akan saya sekrup dulu ya bosku. Nah, setelah disekrup jadinya seperti ini ya, udah bagus nih. Dan jarak kayu dan tarikannya ini juga sudah saya atur ya, jadi sudah berjarak 5 mili. Dan posisi kayu dan paralon juga sudah lurus. Untuk yang berikutnya, siapkan sekrup yang ujung kepalanya bulat seperti ini ya bosku. Ini kalau beli di toko harganya kurang lebih Rp1.000. Kemudian siapkan paku yang panjangnya kurang lebih 7 cm ya. Usahakan ujung kepala dari sekrup ini bisa untuk keluar masuk dari pakunya ya. Oke, sekarang sekrupnya ini saya taruh di bagian belakang kayu. Tinggal diputar gitu aja ya bosku. Nah, kira-kira jadinya seperti ini ya. Kalian juga bisa atur untuk sekrupnya ini ya, bisa maju bisa mundur sesuai dengan kebutuhan jarak yang diinginkan. Untuk jari-jari dari tarikan ini ukurannya 14,5 cm ya bosku, berarti diameternya 29 cm ya. Untuk membuat tarikan lingkaran pilar, kali ini saya menggunakan alas triplek yang tebalnya 1,5 cm. Jika kalian mau menggunakan ketebalan 5 mili juga tidak apa-apa ya bosku. Selain menggunakan alas triplek, kalian juga bisa menggunakan alas kaca ya. Dan di bagian tengahnya ini sudah saya kasih paku. Dan tarikan ini nantinya akan saya taruh di paku ini ya. Jadi pada sekrup yang bulat dengan paku ini bisa keluar masuk seperti ini ya. Nah, cara kerja dari tarikan lingkaran pilar ya hanya diputar-putar gitu aja ya bosku. Untuk yang berikutnya, siapkan kuas yang sudah diberi pelumas minyak goreng ya. Lalu kita taruh di bagian tarikan ya, tinggal diputar gitu aja untuk menandai bagian area yang mau kita beri adonan gipsum ya. Dan di bagian paralonnya ini juga kita beri pelumas minyak goreng juga ya. Untuk yang berikutnya, siapkan juga serat fiber atau roving. Untuk panjangnya ya kurang lebih mengikuti panjangnya lingkaran ya. Oke bosku, sekarang kita bikin adonannya ya. Siapkan wadah, kemudian diisi air ya, cukup separuh segini aja ya, tidak perlu banyak-banyak. Lalu kita beri gipsum casting, atau kalian mau pakai merek lain juga tidak apa-apa ya. Ini saya menggunakan merek A+.
Sekarang saya ambil beberapa casting, ini secukupnya saja ya. Lalu kita aduk. Jadi untuk membuat adonan yang pertama itu kita bikin yang agak encer ya bosku. Sekarang kita tuangkan adonan di area lingkarannya tadi ya bosku. Adonannya kita tuangkan cukup 2 kali saja ya. Lalu siapkan tarikannya dan kita putar. 2 kali putaran saja sudah cukup ya bosku. Setelah itu roving yang sudah disiapkan tadi kita taruh di bagian permukaan. Setelah itu kita kasih adonan lagi ya bosku. Setelah itu kita tarik lagi. Ketika adonan ini kita tarik, biasanya agak melebar ya, karena masih encer adonannya. Dan jika masih ada yang melebar adonannya, kita taruh di tengahnya ya. Ini yang bagian yang melebar, saya taruh dulu. Kita kumpulin di bagian tengahnya lagi. Jadi adonan yang masih terlihat encer atau terasa encer itu masih ada kemungkinan bisa membentuk profil ya. Ini karena adonan juga masih belum mengeras, jadi ini kita timpa lagi dengan adonan lagi ya bosku. Cukup adonan kita tumpuk seperti ini, lalu kita tarik lagi. Pastikan sambil diputar, di bagian tarikannya ini kita tekan-tekan ya, seperti ini ya. Jadi supaya adonan yang masih melebar bisa masuk ke bagian motif tarikannya ya bosku. Ini adonannya sudah mulai agak mengeras ya. Ini saya coba sekali lagi, 1 kali tarikan. Nah yang seperti ini sudah mulai mengeras, jadi tidak boleh dipakai. Jadi kita bikin adonan yang baru saja. Nah, untuk setiap pergantian adonan ini harus dibersihkan ya di bagian pinggir-pinggir dari lingkarannya. Dan setiap kali pergantian adonan, tarikannya juga sekaligus dibersihkan ya bosku. Jadi dicuci sampai bersih seperti ini ya, supaya hasil tarikannya itu lebih bagus dan rapi. Oke, sekarang kita bikin adonan lagi yang encer dan kita tuangkan di atas profil. Lalu kita tarik seperti di awal tadi ya, tinggal ditarik. Kemudian di bagian yang melebar kita taruh juga di bagian tengah tarikannya. Motif profilnya sudah mulai kelihatan ya bosku, sudah mulai kelihatan rapi. Oke bosku, adonan gipsumnya sudah mulai mengeras. Jadi ini saya ganti dengan adonan yang baru ya. Jangan lupa ya, dibersihkan juga tarikannya ya bosku. Dan ini adalah finishing yang terakhir ya bosku. Bikin adonan lagi yang encer, kita siramkan di seluruh permukaan profilnya ya. Lalu kita tarik 2 atau 3 kali saja sudah cukup ya bosku. Cara membuat profil lingkaran seperti ini juga berlaku untuk bahan dari semen ya. Oke bosku, proses membuat profil sepertinya udah selesai. Jadi kita tunggu 10-15 menit, profilnya sudah bisa dibuka ya. Jadi jika kalian
ingin membuat motif profil seperti ini dalam jumlah banyak, kalian juga bisa langsung dibuat cetakan fiberglass ya. Jadi prosesnya bisa lebih cepat ya bosku. Nah ini dia bosku, hasilnya juga sudah bagus. Bagian siku dan bagian lekukannya juga sudah kelihatan mulus ya. Oke bosku, ini saya juga sudah membuat ring 2 biji. Dan untuk yang berikutnya saya akan bikin adonan dempul, bikin yang encer ya bosku. Kali ini 2 ring ini akan saya sambung. Jadi kalau untuk membuat sambungan dempulnya memang harus encer ya. Caranya sangat mudah, jadi tinggal kalian tuang saja di permukaan ringnya ini, memutar ya bosku. Ya setelah kira-kira sudah cukup dempulnya, lalu ring yang satunya ini kita tumpuk aja di bagian atasnya, sambil lalu diputar dan ditekan-tekan ya, supaya daya lengketnya kuat. Setelah didempul jadinya kayak gini ya bosku. Jadi bagian sambungannya masih terlihat. Untuk profil yang lebih besar ini juga sudah saya buat, dan sekarang juga akan saya gabungkan jadi satu ya bosku. Untuk cara menyambungnya sama dengan profil yang kecil tadi ya bosku. Jadi cukup diberi dempul yang encer di bagian permukaannya ini. Setelah itu ya tinggal ditumpuk gitu aja ya, sambil ditekan-tekan supaya ini betul-betul merekat dengan kuat. Setelah itu siapkan spon eva atau karet sandal juga bisa ya bosku. Lalu kita beri dempul di bagian ujungnya seperti ini. Lalu ya tinggal oles-oles gitu aja ya di bagian sambungannya. Untuk proses dempulnya ini saya percepat ya bosku. Setelah didempul di bagian sambungannya, hasilnya seperti ini ya bosku. Setelah didempul itu kita tunggu kira-kira 5 menit supaya dempulnya sudah agak mengeras ya. Setelah itu tinggal dikuas dan diamplas ya bosku. Setelah dikuas dan diamplas, hasil dari profilnya ini sudah kelihatan halus dan mulus ya. Dan ini tidak bisa langsung dipasang, tunggu 2 atau 3 hari supaya kadar airnya berkurang ya. Setelah profilnya sudah kering, kalian sudah bisa mewarnainya ya. Untuk warna ya bebas, tergantung selera kalian ya bosku. Ini kalau saya menggunakan catnya merek Metalliqua, saya warna emas seperti ini supaya hasilnya lebih kelihatan bagus dan lebih kelihatan mahal aja ya bosku. Oke bosku, untuk tutorial membuat profil dari gipsum untuk dipasang di pilar sudah selesai ya. Dan cara membuatnya juga sangat gampang. Kalian juga bisa praktek di rumah. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Bagi kalian yang mau coret-coret silahkan ketik saja di kolom komentar ya. Dan jika kalian punya Instagram atau media sosial, kalian juga bisa berbagi kepada rekan-rekan kalian supaya menjadi amal jariah.
Bagi kalian yang sudah menonton video ini tapi belum subscribe, subscribe dulu ya bosku. Dan aktifkan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan upload video saya yang berikutnya. Oke bosku, sampai ketemu lagi di video yang akan datang.